Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi sedang saudara masih dilanjutkan pemeriksaan saksi hari. Baik. Baik saksi hari umum dan saksi dari saudara. Silakan disampaikan. Dari penuntut umum berapa saksi yang sudah hadir pada hari ini? Dari 6 saksi yang kita panggil, yang sudah ada keterangan yang sudah hadir ada 3, Saudara Magdawati Isranur Haridia, sementara Sarifah yang keempat itu dikonfirmasi hadirnya siang. Dari terdakwa dan penasihat hukum sudah berapa saksi adecat kemudian ada 6 yang mulia. Satu masih dalam perjalanan. 5 sudah ada. Sudah. Nah, karena itu calon saksi, saya kira di luar masih kita panggil serahkan di luar. Kami mohonkan pada saksi yang dari PH dari penasihat hukum untuk meninggalkan ruangan kalau ada di ruangan karena kami belum kenal. Ya, terima kasih. Mungkin saksi adecat calon saksi adecat yang akan diperiksa nanti sesudah pemeriksaan saksi yang dari penuntut umum. Kalau ada di ruang sidang kami mohonkan untuk di luar dulu istirahat, nanti akan dipanggil. Sekira demikian. Kemudian untuk saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum kami persilakan untuk dihadapkan di persidangan. Silakan. Kepada petugas diminta untuk menghadirkan saksi Magdawati Hadi Suwito, kemudian H. Isranur, dan juga Ari Ligias dalam ruang persidangan. Baik, saya mulai dari Bapak. Namanya siapa Pak? Haji Isranur. Maaf, Haji Isranur. Haji Isranur, kami cek identitas Bapak ya. Ya. Lahir di Sangkulirang 20 September 1957. Betul. Laki-laki berbangsa Indonesia, agama Islam, Ya. pekerjaan Bupati Kutai Timur, Ya. alamat komplek Pemda Bukit Pelangi, Sengata, Kutai Timur, atau di komplek atau pusat Pemda Kabupaten Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sengata. Betul. Dengan terdakwa Bapak kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan ataupun karena pertalian darah? Tidak ada. Tidak ada. Nanti sebelum memberikan keterangan, Bapak bersumpah dulu sesuai agama Islam. Baik. Si Ibu Magdawati ya. Saya cek identitasnya Ibu Magdawati Hadi Suwito. Benar Pak. Benar, lahir di Bandung 18 Februari 1963. Benar. Perempuan, bangsa Indonesia, agama Kristen. Alamat Jalan Malioboro 155 RT 006 RW 02 Sostro Maduran Gedong Tengen Yogyakarta. Benar. Pekerjaan notaris PPAT. Benar. Bentar ya.
Dengan terdakwa Ibu kenal? Tidak. Ada hubungan keluarga berkenaan perkawinan, pertanian darah? Tidak. Berikut, Bapak siapa namanya? Khalilur Ari. Oh, siapa? Ari. Oh, Ari ya. Ari Ligias Baskoro, lahir di Purworejo 30 April 1963 ya. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik ya. Tempat tinggal Perum Geria Candisari RT 02 RW 27 Manguwoharjo Depok Sleman ya. Betul. Bidang swasta ya. Dengan terdakwa kenal? Tidak. Tidak. Dan ada hubungan keluarga berkenaan perkawinan, pertalian darah? Tidak. Baik. Sebelum memberikan keterangan, Bapak Ibu bersumpah atau berjanji dulu sesuai dengan agama. Silakan Bapak yang beragama Islam. Itu ya, untuk bersumpah tidak usah di bawah. Ya, itu Pak ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Berikut Ibu Magdawati dan Pak Ari maju untuk kitab di tangan kiri. Bapak tangan kanan aja, yang Kristen 2, yang Katolik 3. Saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, Bapak sudah bersumpah dan berjanji. Intinya terangkan yang benar ya. Jadi mungkin ada beberapa fokus-fokus pertanyaan, mungkin masing-masing agak berbeda posisinya sesuai dengan kesaksian Bapak Ibu di berita acara. Tapi untuk di sini kami akan bisa sekaligus, tapi tetap akan fokus kepada pengetahuan yang masing-masing. Saya kira demikian, menuntut umum. Saya kira demikian juga daripada saya. Jadi saya ingatkan sesuai dengan lafaz sumpah tadi, intinya terangkan yang benar apa yang saudara-saudari saksi ketahui, apa yang dirasakan, dilihat, dialami dan seterusnya. Intinya terangkan yang benar, jangan memihak kepada siapa-siapa. Jangan memihak kepada terdakwa, jangan memihak kepada pihak lain, dan jangan menerangkan kalau ada yang digurui di luar. Tetapi terangkanlah yang benar sesuai dengan apa yang betul-betul diketahui. Karena ini adalah untuk kepentingan hukum. Dari kesaksian Bapak Ibu lah semuanya nanti hakim itu bisa mengetahui segala sesuatu yang didakwakan itu benar atau tidak ya. Silakan dimulai dari penuntut umum. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya mulai dari Bapak Haji Isranur. Ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan kesaksian. Saudara saksi Pak Isranur, saudara pernah diperiksa oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi? Pernah. Di dalam pemeriksaan dibuatkan berita acara dan saudara menandatangani. Betul. Serta memarah sekian halaman. Betul. Apakah keterangan yang saudara berikan itu betul? Betul. Apakah di dalam memberikan keterangan ada yang mengarahkan atau saudara ditekan dari fisik maupun mental? Tidak ada. Jadi, saudara memberikan dengan kebebasan ya. Betul.
Saudara saksi Haji Isran Nur ini menjabat sebagai Bupati Kutai Timur. Betul. Betul, ya. Sejak kapan saudara menjabat sebagai bupati? Nah, ini tahun 2009 ya yang pertama. Tanggalnya saya lupa. Kemudian setelah pemilihan 2010, 2011 jadi lagi. Ini yang kedua ini sekarang. Kalau yang pertama itu periode, Anggaplah periode pertama. periode Karena pertama. melanjutkan bahwa melanjutkan. ya, karena bupati saya kan waktu itu saya wakil, saya bupatinya jadi gubernur. Mulai dari 2009, kemudian dilanjutkan periode kedua mulai 2011. Ya, Oke. Sebelum menjadi bupati, Bapak menjabat sebagai apa dalam periode yang pertama itu? wakil. Wakil. Nah, kalau dalam struktur kepartaian, Bapak menjabat atau menduduki jabatan sebagai apa? Saya pernah jadi ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur. DPC. Ya, Sejak kapan jadi ketua DPC? pokoknya setelah jadi wakil itu 2006 awal, saya lupa tanggalnya tapi 2006. Jadi semenjak menjadi wakil itu, Ya, ya. kan sebelumnya Bapak kan sebagai PNS, Ya, berhenti. kan? Nah, berhenti. Ya, kemudian menjadi wakil bupati, kemudian Bapak bergabung dengan partai, Betul. menduduki jabatan sebagai ketua DPC. Ketua. Ya. Setelah menjadi ketua DPC, apakah kemudian saudara menjadi DPD dulu? Ketua Ya. DPD sejak kapan? Sejak Oktober 2010. Oktober 2010. Iya, Partainya partai partai yang sama, partai apa? Demokrat. Demokrat. Saudara saksi, saudara pada saat periode kedua, periode 2000, setelah menggantikan bupati karena ada persoalan itu, Bapak menjagokan sebagai bupati itu dari partai pengusungnya apa? Banyak, ada 27 partai. Nah, oke, apakah salah satunya Partai Demokrat. Demokrat? Demokrat. Partai Demokrat. Ya. Kalau Partai Demokrat di Kutai Timur itu mendapatkan berapa kursi? 5. Waktu saya calon kedua. 5. Kalau sebelumnya? Sebelumnya malah tidak ada. Kalau tidak Tidak ada. ada. Tidak ada. Dari Partai Demokrat. Seingat saudara saksi, siapa yang merekomendasi saudara, yang menaikkan rekomendasi pencalonan sebagai bupati dari Partai Demokrat? Ketua umum Ketua umum. Partai Demokrat. Pada saat itu Adi Utomo. Ya, Ketua umum ya. ya ketua umumnya. Saya lanjutkan. Saudara, apakah mengenal Anas yang sekarang Anas Urbaninggo yang sekarang duduk di sebelah sana sebagai terdakwa? Ya, Pastikan bahwa Anas adalah Anas Urbaninggo. pasti 100%. 100%. Sejak kapan saudara kenal dengan Anas Urbaninggo itu? Sejak 2010, akhir 2010. Akhir 2010. 2010. Momennya apa pada saat itu? Momennya beliau kan pada saat itu
ketua umum Ketua umum. Partai Demokrat. Saudara kenalnya pada saat kongres atau sebelumnya? Kenal waktu itu. Pada saat kongres. Kenal. Kalau sebelum kongres, Bapak sudah kenal dengan terdakwa nggak sebagai ketua DPP? Tidak kenal secara personal, tetapi kenal di mana-mana. Beliau itu terkenal sebenarnya. Oh, Jadi koran di mana-mana, ya ataupun nasional tahu saya seperti itu. ya. Saudara kan sebagai DPC, Ya. kan? Apakah saudara tidak kenal dengan salah satu DPP bidang politik, Saudara Anas, sebelum kongres, maksud saya? Sebelum kongres kenal, tapi tidak personal betul kenalnya gitu. Oh, kenal. Ya. Pernah ketemu? Belum. Belum. Saudara saksi, saudara akan menjabat sebagai bupati. Apakah saudara kenal dengan yang namanya Khalilur Rohman Abdullah Sahlawi alias Lilur? Kenal, tapi pada saat dia datang ke kantor satu kali. Kenal pada saat datang ke kantor. Ya. Kira-kira kapan itu? Itu tahun 2011, rasanya 2011. 2011 atau 2010? 2010 11 ya. Maaf. 2010 11. Mungkin 2010 ya. Antara 2010 11. Maaf saya agak lupa. Kalau di dalam BAP saudara nomor 7 atas pertanyaan komite izin menulis untuk dibacakan. Iya. Saya mengenal Khalilur Rohman Abdullah Sahlawi alias Lilur sejak bulan Mei tahun 2010 pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Karena pada waktu itu saya adalah seorang ketua sidang di Kongres Partai Demokrat. Iya. Apakah betul demikian? Ya, betul. Nah, setelah itu, apakah saudara pernah bertemu dengan Khalilur? Setelah itu pernah ketemu di kantor. Di kantor. Ya. Terkait dengan apa? Dia membawa permohonan perizinan tambang. Perizinan tambang. Ya, permohonan ada 10. Ada 10. Yang saya ingat 10 itu saya setujuin sesuai dengan ketentuan yang mencukupi syarat itu cuma 1 dari 10 usulan itu. 10 yang diusulkan. Dari 10 yang diusulkan, Ya. itu satu yang mencukupi syarat dan itu yang diberikan. Ya. Yang disetujui itu seingat saudara saksi perusahaan apa namanya? PT Arina Putrajaya. PT Arina Putrajaya. Ya. Terkait dengan pengurusan lahan IUP, Ya. izin usaha Pertambangan. pertambangan. Khalilur itu pada saat itu mengurus PT apa tadi? PT Arina Kota Jaya. Kota Jaya apa Putrajaya? Arina Kota Jaya. Arina Kota Jaya. Apakah saudara mengetahui siapa yang memiliki PT Arina Kota Jaya itu? Tidak. Tidak. Sepengetahuan saudara saksi, apakah PT itu memenuhi syarat sehingga dikeluarkan IUP-nya? Ya, karena dia mencukupi syarat, dari 10 itu cuma 1 itu yang mencukupi syarat. Kalau prosedur pengeluaran IUP-nya itu sebenarnya bagaimana sepengetahuan saudara saksi? Prosedurnya seperti biasa. Jadi ketika ada permohonan masuk, saya disposisi kepada Dinas Pertambangan untuk dipelajari, kemudian ada tim berbagai macam instansi terkait, masuk kehutanan, termasuk lingkungan hidup. Kemudian tim menyetujui dan tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih, sampai lagi ke bupati bahwa ini boleh. Udah, saya perintahkan lagi sebagai bupati untuk diproses lebih lanjut. Yang menjabat sebagai kepala dinas pertambangan itu siapa? Pada saat itu, nah, 2010, Pak Wijaya Rahman.
Wijaya Rahman menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Pertambangan dan Energi. Apakah saudara mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bahwa terhadap PT Arina Kota Jaya ini sudah memenuhi syarat gitu? Ya, justru karena dia mencukupi syarat, ya kita proses sehingga keluarlah IUP. Apakah di dalam pengurusan IUP itu memerlukan biaya? Tidak, Tidak, tidak ada, tidak ada biaya. tidak ada biaya. Tidak ada biaya, betul? Betul. Di dalam pemeriksaan saksi sebelumnya, saksi atas nama Wijaya Rahman, Kepala Dinas Pertambangan itu menyebutkan dia menerima uang yang kemudian disita oleh KPK. Ya, Apakah saudara mengetahui hal itu? nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu. Tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Apakah saudara menerima sesuatu dari proses pengajuan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya? Tidak, Tidak. tidak. Serius? Serius. Saya dari Sumpah jadi. Oh, terima kasih. Ya. Kalau di persidangan ternyata Kepala Dinas Saudara Wijaya Rahman itu menerima uang, apakah itu dibenarkan saudara sebagai atasannya? Tidak ada, tidak ada itu, tidak dibenarkan pasti. Sepengetahuan saudara, apa sudah pernah dilakukan survei terhadap lokasinya? Yang mana lo survei yang mana? Survei terhadap lokasi dari izin IUP. Mohon maaf, saya jelaskan Pak Jaksa. Jadi begini, tadi ini 10 masuk. 10 itu saya perintahkan untuk dicek koordinasi oleh tim. Itu pasti disurvei secara koordinat. Nah, yang mencukupi syarat itu biasanya dilanjut dengan proses pemberian IUP. Dari 10 itu rekomendasi dari tim dari Dinas Pertambangan Energi cuma 1, yaitu yang namanya Arina Kota Jaya. Apakah survei atau penelitian yang dilakukan oleh tim itu memberikan beban kepada pihak yang mengajukan, dalam hal ini PT Arina Kota Jaya ini, sejumlah uang? Ya begini, ketika dia belum siap dengan titik-titik koordinat, itu harus disurvei. Nah, kalau dia sudah punya titik koordinatnya lengkap, perusahaan itu tidak perlu. Tapi kalau dia belum lengkap, biasanya harus dibiayai sendiri oleh si pemohon. Dia sendiri biasanya untuk melakukan survei tadi, melakukan koordinasi. Biaya sendiri, atau jadi tidak ada pembebanan biaya resmi? Tidak ada. Justru tanggung jawabnya dia, tanggung jawab perusahaan itu untuk menentukan koordinat yang dia usulkan. Nah, kalau dia tidak tersiap itu, maka itu salah satu yang diperiksa oleh tim tanpa biaya. Kalau pada saat mengajukan IUP, apakah koordinatnya itu sudah belum ditentukan? Ada yang belum, ada yang sudah, justru itu. Sepengetahuan saudara terkait dengan IUP yang diajukan PT Arina Kota Jaya ini sudah ditentukan belum koordinatnya? Ada beberapa, tapi kan ada juga yang ditentukan, cuma ditumpang gini. Maka dia tadi termasuk yang tidak kita restui, tidak kita lanjut. Berarti koordinatnya sudah ditentukan. Ada yang ditentukan, ada yang enggak, gitu. Ada yang ditentukan. Jadi kalau justru yang repot itu kalau enggak ditentukan, dia ngusulin aja nih. Nah, itu repot itu kita. Nah, itu dikembalikan lagi biasanya kepada perusahaan untuk menentukan di mana area yang Anda atau yang kalian inginkan. Biasanya begitu. Kalau kemudian disetujui, berarti koordinatnya sudah ditentukan kan? Ya, kalau disetujui pun koordinat ditentukan, dilihat dulu. Jangan-jangan ini area orang. Oke, berarti perlu survei. Ya. Oke, berarti kalau biayanya berarti tidak perlu dibebankan. Tidak. Oke, saudara saksi, apakah yang dimaksudkan dengan IUP itu adalah keputusan Bupati Kutai Timur nomor 540.1/K.237
garing HK garing Romawi 3 garing 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan IUP eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tertanggal 26 Maret 2010, betul? Saya tidak hafal dengan nomor-nomor itu. Ya, jadi Cuma kalau saya lihat barangnya mungkin saya itulah sebabnya nanti akan kami tunjukkan barang bukti dokumen terhadap untuk memperkuat keterangan saudara saksi itu. Jadi nanti saya menguji majelis untuk menunjukkan. Kemudian apakah saudara saksi ini pernah bertemu dengan saudara terdakwa Anas Urbaningrum maupun Muhammad Nasaruddin? Pernah bertemu dengan terdakwa Anas Urbaningrum? pernah. Di mana itu? Kalau kegiatan partai hampir di mana? Hampir dimanapun kalau ada rapat-rapat partai pasti ketemu. Kalau pada saat kongres, Oh pasti. pasti. Tidak pernah ya. Kalau pada saat pertemuan antara sekitar bulan Januari, Februari atau Maret 2010 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Mohon maaf ulang. apakah saudara saksi pernah bertemu dengan terdakwa Anas Urbaningrum di Hotel Sultan, di Ballroom Hotel Sultan sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2010? Sekitar bulan Maret ya. Sekitar bulan Maret. Ya. Itu dalam Waktu rangka deklarasi di Deklarasi. deklarasi Partai Demokrat beliau jadi calon ketua umum di Hotel Sultan. Ya, di Hotel Sultan dalam acara deklarasi. ya. Pada saat itu saudara sebagai ketua DPC. Ketua DPC. Ya. Yang hadir saat itu yang berserta dengan saudara menyertai saudara siapa? Apakah ada DPC lain? Banyak. Saudara bisa sebutkan yang saudara ingat DPC-nya? DPC Yang saudara ingat Kalimantan saja. Timur itu ada beberapa. Siapa? DPC mana saja? Balikpapan. Mana saya lupa namanya, mohon maaf. Oke. Lalu kapan? Ada yang lain lagi? Kabupaten yang lain? Kabupaten lain banyak. Hampir semua DPC itu hadir di situ karena semua deklarasi calon-calon ketua umum itu kita hadir semua. Saya hadir semua di deklarasi. Pak Maduki Ali hadir, Andi Malarangeng hadir. Kita ingin tahu tuh visi mereka kan. Jadi pada saat saudara deklarasi terdakwa deklarasi 15 April saudara hadir. Hadir. Pada saat deklarasinya Pak Andi Malarangeng saudara juga hadir. Hadir. Kalau di dalam deklarasi apakah DPC itu mendapatkan uang saku? Enggak. Tidak. Itu biayanya dari mana? Dari masing-masing aja. Dari kampung. Dari masing-masing. Iya. Kalau beberapa DPC yang kita hadirkan di persidangan mengaku mendapatkan penggantian uang saku. Wah, itu nggak Apakah tahu. dari DPC saudara tidak mendapatkan? Mohon maaf, saya nggak tahu itu kalau saya. Oh, tidak tahu. Oke. Kalau saudara sendiri bagaimana? Apanya? Apakah saudara mendapatkan itu? Oh enggak. Tidak. Atau mungkin karena Anda sebagai wakil bupati jadi sudah tidak perlu penggantian? Ya, lumayan lah. Atau karena ada Pak Ketum di sana jadi? Oh enggak. Tidak. Saya sudah menyatakan hal yang sebenarnya. Oh, begitu. Kalau dengan Muhammad Nasaruddin, saudara kenal enggak? Kenal. Kenal. Sebagai apa dia? Dia waktu dia ikut kegiatan kongres. Ke kongres. Iya. Kalau dalam deklarasi, Ada dia. ada juga. Ada dia. Sempat berkomunikasi. Tapi saya belum kenal banget sama dia. Oh, Belum. apakah saudara pernah datang kepada di apartemen salah satu apartemen di Senayan City terkait dengan
pencalonan atau rapat-rapat? Enggak pernah. Tidak pernah. Ya. Jadi saudara hanya datang pada saat deklarasi saja. Betul. Dan juga pada saat kongres. Iya. Apakah saudara pada saat itu akhirnya mendukung terdakwa sebagai ketua umum? Oh, dukung. Oh, dukung. Dukung habis. Dukung habis. Ya. Dukung habis ya? Ya, ya. Sejak awal? Ya, pada saat itu, pada saat pemilihan itu saya pilih dia. Sepengetahuan saudara, apakah rekan-rekan DPC yang lain juga mendukung dari yang Kalimantan? Saya tidak tahu. Tapi saya kira dukung kasih dukung saya itu kira-kira. Cuma saya nggak tahu apa dia dukung benar apa enggak gitu. Yang pasti saya dukung enggak. Oke. Apakah saudara pernah bertemu dengan Kolilur selain pada saat pengurusan dan pada Tidak. saat kongres? Tidak pernah. Pada pertemuan-pertemuan itu? Betul. Nggak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Saya lanjutkan kepada saksi Magda. Boleh saya taruh ini? Ya. Ibu Magdawati Hadi Suwito. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai notaris dan BPAP. Saudara pernah berikan keterangan di depan penyidik? Iya, pernah. Keterangan yang saudara berikan betul? Benar. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saudara menandatangani? Benar. Apakah dalam berikan keterangan saudara merasa ada tekanan? Tidak. Tidak. Jadi keterangan